Nah, sesudah semua well settled akan lebih hebat lagi, ya itu kita harapkan. Dan kita blessing ya dengan ekspor kita seperti CPO, dengan nikel, besi, tembaga, batu bara itu luar biasa kan. Itu income stream yang kita dapat, devisa yang kita dapat itu luar biasa dari situ ya. Dan itu bantalan cadangan BI sampai 145 billion dollar. Rasanya belum pernah tuh kita punya bantalan falas sebesar itu. Sebab itu kita lihat rupiah ini dari 15.000 lebih bisa pecah di bawah 15.000, 14.600, 700, 800. Itu kan good sign ya. Artinya ada kestabilan, ada kepercayaan masyarakat dan luar negeri bahwa rupiah itu suatu currency yang cukup dapat diandalkan dan bagus. Nah, ini penting buat pengusaha. Yang penting bukan menguat atau melemah, yang penting stabil. Nah, hitungan si poinnya jalan masing-masing tuh, ikut hitung cost segala macam ya. Jadi waktu mau jualan jelas, waktu kita beli segini, cuannya segitu, kita jual harga segitu, pasti. Jadi saya pikir it's a good sign lah. Jangan kita, masyarakat juga nggak usah terlalu khawatir lah menghadapi pemilu. Kita rasakan ini suatu pesta demokrasi. Gitu, Bu. Iya. Baik. Dan saya bisa tambahkan ya, kalau Ibu lihat kan inflasi kan sangat rendah ya sebenarnya. Kita harus akuin di tengah-tengah global inflasi yang menjadi apa istilahnya sampai momok di negara lain, buat kita inflasi rendah. Jadi saya lihat juga permintaan kredit di sektor-sektor yang terkait dengan consumer itu malah meningkat. Jadi consumer good, FMCG itu juga meningkat. Kemudian KPR tadi Pak ya kan menjelaskan KPR ya. KPR kita new financing aja baru kuartal 1 udah tumbuh 10%. KKB new financing year on year naik 33%. Jadi ada sektor-sektor seperti properti dan sebagainya itu akan membaik karena inflasinya rendah. Pressure untuk menaikkan suku bunga kan jadi lebih tidak ada ya. Jadi malah sekarang kita estimasi bunga BI rate bisa bertahan sampai akhir tahun. Jadi saya lihat juga sektor-sektor seperti ini yang permintaan kreditnya kalau dulu di pandemi itu kan lemah, sekarang malah udah membaik. Jadi sektor yang mendukung properti, transport, infrastruktur itu udah membaik sih. Sebenarnya bonus demografi itu memang kelihatan di Indonesia, terutama kalau kita lihat kredit konsumen ya seperti KPKB, karena dengan 270 juta jiwa itu setiap tahun ada yang married couples, ada orang promosi, mampu beli rumah tumbuh kayak Keong Bu kan, kalau rumahnya kecil tuh pengen rumah besar ya, jadi akan rumah tumbuh terus, cari yang baru gitu kan. Lalu ya tadi seperti yang married couple semua ada aja. Jadi demand memang kalau dilihat average rumah yang dibeli itu agak sliding down. Dari rata-rata 2 miliar sekarang mungkin turun ke 1 miliar di bawah itu, mungkin 800 jutaan gitu ya. Tetapi itu adalah nilai yang terjangkau bagi pasangan-pasangan muda ya, dan yang baru promosi tentu cari yang lebih bagus ya. Ini salah satu yang kita manfaatkan. Sebab itu kalau elastisitas kredit, kita bisa melihat kredit modal kerja, kredit investasi, itu kadang-kadang kita turunkan bunga semata, itu nggak akan menambah kredit. Kenapa? Karena kalau orang belum berani investasi, orang belum butuh modal kerja, ya mau diturunkan seberapa pun kan itu extra cost. Nah, beda dengan KKB, ini sangat price sensitive. Begitu murah, orang merasa, wah ini saya terjangkau dengan gaji saya, dengan income saya, dan orang langsung akan jump in. Nah, yang penting kita menjaga fixed rate itu untuk jangka waktu yang reasonable agar mereka pada waktu ada kenaikan masih tetap bisa mencicil. Ini penting juga mengatur pace-nya, Bu ya. Dan kebutuhan akan terus meningkat. Area-area tentu ya bukan di tengah kotanya yang laku ya, agak ke pinggiran Jakarta, di Surabaya dan kota-kota besar lain, di mana itu masih cukup besar. Nah, dan saya cukup suka dengan properti ini. Kenapa? Karena di Indonesia ini ngebangun properti nggak bisa kayak building block di luar negeri. Di Australia kalau bangun landed house yang sederhana ya mungkin 4 bulan bisa kelar, bisa kaget kita. Di sini paling cepat bangun rumah setahun, tahun setengah. Karena apa? Tenaga kerja. Banyak orang nyemen, tambah batu bata, dan supporting industri dari properti itu luar biasa. Ya, mulai dari batu, daripada semen,
Dan last but not least, tenaga kerja, Bu. Ini kan penting. Buat negara kita tuh tenaga kerja sangat penting karena ini bisa meningkatkan buying power masyarakat. Kalau buying power meningkat, orang akan spending, kemana-mana akan spending, ya. Dan itu akan bagus untuk mengencourage industri bergulir terus. Nah, properti kita kan masih sangat membutuhkan tenaga kerja. Coba kita lihat kalau bangun bangunan bertingkat atau bangun rumah-rumah, tetap tenaga kerja butuh. Nah, kalau ada tenaga kerja, itu bukan orang daerah situ yang kerja, pasti dari daerah lain. Mereka nginep di situ. Nah, butuh makan pagi, butuh makan siang, makan malam, gitu kan. Nah, surrounding area itu juga dapat income. Yang jualan soto, jualan bakmi, jualan bakso, gitu ya. Ini betul-betul multiplier efeknya kan luar biasa, gitu. Jadi, kita sangat mendrive sekali KPR dan KKB ini agar memang itu menjadi motor untuk menarik derivatif industri dari KPR dan KKB ini. Kira-kira begitu, Bu. Jadi kenapa kita betul-betul mensupport industri KPR mortgage ini. Oke, baik Pak. Jadi bukan cuma memberikan manfaat kepada nasabah atau kepada orang yang kredit saja ya Pak, tapi tentang bagaimana berpengaruh terhadap lingkungan sekitar juga ya Pak. Fire efeknya luar biasa. Iya, baik Pak. Nah, Pak Yahya, Bu Vera, kita mau berbincang ini yang tentang topik kita nih. Kan topik kita ini kan bucin saham anti galau katanya. Dan kita mau tahu nih sahabat Mirai Aset di sini juga dan sahabat Good Life BCA juga banyak sekali yang bertanya tentang investasi nih Pak Yahya. Jadi kita Bu Vera kita juga mau mulai masuk ke topik investasi. Mungkin untuk pertama Pak Yahya, Bu Vera, saya ingin bertanya sebagai perusahaan yang salah satu perusahaan yang dipilih oleh investor untuk investasi jangka panjang, kenapa sih investor ini tidak perlu khawatir atau tidak perlu galau nih kalau investasi di BCA? Saya kasih kesempatan Ibu Vera dulu dan menjawab, jangan saya yang monopoli. Nanti saya tambahkan. Saya pikir kalau kita ya kita investasi di saham kan ada yang sifatnya long term, ada sifatnya short term ya. Kalau long term kita mungkin cari capital gains ada sedikit, biasanya kita udah exit. Nah, ada juga yang investornya itu untuk jangka yang lebih panjang. Nah, ada yang bilang saham BCA itu saham nabungan masa depan nih, masa tua, saham nabung masa tua. Betul. Saya lihat perjalanan sebuah perusahaan itu penting. Bagaimana kalau kita memikirkan itu satu saham sampai sebagai tabungan. Tentu track record kinerja perusahaan itu sangat penting. Nah, kinerja perusahaan itu nggak bisa terlepas daripada kinerja manajemen itu sendiri. Bisa di industri yang sama, tapi kinerja perusahaan nggak harus sama untuk semua perusahaan. BCA ini IPO di tahun 2020. Nah, teman-teman lihat usia IPO kita dari itu 23 tahun. 2020 ya Pak ya? 2000, tahun 2000 IPO. Tahun 2000. Jadi sampai sekarang udah 23 tahun. Selama perjalanan 23 tahun, pertumbuhan BCA itu memang kita nggak yang tinggi sekali, baru naik turun gunung nggak. Steady tapi stable, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari pertumbuhan bisnisnya. Waktu BCA IPO, jumlah nasabah nggak sampai 6 juta. Hari ini sebentar lagi 30 juta nasabah. Kemudian kalau saya lihat transaksi waktu itu, jangankan waktu IPO ya, transaksi 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu udah bedanya luar biasa. Dulu kita bicara 30 juta. Nggak sampai 30 juta, sekarang 144 juta. Ini dalam kurun waktu nggak sampai 8 tahun. Jadi kinerjanya itu sangat penting untuk kita ikutin. Dan kinerja di bank itu sebenarnya tidak sulit untuk kita ikutin ya. Jadi bank itu harus kita lihat likuiditasnya seperti apa. Pertumbuhan kredit yang tinggi, jangan terpukau. Tinggi itu berarti bagus, enggak. Karena kalau kredit tinggi, tantangan kredit itu di mana? Tantangan kredit itu memastikan nggak NPL sebenarnya. Kasih kredit nggak susah-susah sih. Cuma memastikan debitur bayar semua on time, semuanya nggak ada NPL, itu nggak semua orang bisa lakukan dengan baik. Nah, kita bisa lihat track record pada masa pandemi itu sebenarnya masa paling sulit untuk bangkit. Karena bisnis kan semua tidak jalan. Kita tahu banking from home, semua dari home, artinya aktivitas ekonomi terhambat. Disitulah kita bisa lihat tes
tes yang paling berat buat bank, kita bisa lihat melewati selama pandemi itu seperti apa. Loan at risk yang tadi Pak Yaya sebutkan, paling tinggi kita 19,8. Sebelum pandemi 4,6. Itu pun udah naik berapa kali lipat. Itu pun salah satu terendah di industri. Dan secepat apa loan at risk itu bisa turun, beda setiap bank. Nah di BCA hari ini 9,5% itu hanya dalam kurun waktu ya bicara awal tahun lalu sampai sekarang sebenarnya. Dan mayoritas itu karena lunas atau back to normal. Inilah kualitas daripada kredit. Jadi 75% pendapatan bank itu dari kredit. Mau dimanapun, di luar negeri sampai di Indonesia sama. Jadi kemampuan kepiawaian sebuah bank menyalurkan kredit terus tumbuh. Itu harus diuji dengan ini ya. Ya kedua tentu paymentnya di bank itu payment kasa. Kalau nggak ada funding nggak bisa kasih kredit. Nah kualitas kasa beda-beda semua bank. Nah BCA itu kasa kita 82% paling tinggi loh di industri. Kasa itu 82% dari funding. Kedua cost of fund-nya. Cost of fund itu menentukan kualitas daripada kasanya. Sehingga kita bisa berkompetisi juga dalam hal lending. Akhirnya ujung-ujungnya ke ROE, ROA. Ya, sedikit tambahin. Jadi gini Bu, dari tahun 2000 saat kita go public, kita tuh udah berani janji ke investor bahwa dividen itu absolutnya pasti naik. Ya, kita nggak menjanjikan percentage ya, tetapi absolutnya akan naik. Dan so far sudah 23 tahun, itu betul kita bisa memegang janji kita. Dan nggak banyak perusahaan yang membagi namanya interim dividen. Coba deh, Ibu lihat di Jakarta Stock Market, siapa yang membagikan dividen interim? Nggak banyak perusahaan seperti itu ya. Nah, ini untuk long term investor akan sangat disukai. Kenapa? Jadi begini, kalau short term investor mereka kan sell and buy ya, make profit dari situ. Long term investor kan mereka mengharapkan capital gain. Nah, tetapi kalau setiap tahun 2 kali dia dapat cash flow, wah ini sangat menjanjikan buat mereka. Jadi long term investor itu nggak hanya pegangin kertas, tiap tahun 2 kali dapat real money itu dari dividen. Ya ada interim, ada final dividen. Dan final dividen kita selama ini absolutnya naik terus, bahkan terakhir saya kira persentasenya pun naik, payout-nya pun naik. Nah, ini salah satu persyaratan di mana long term investor itu sangat suka dengan BCA. Selain kita juga cukup terbuka ya. Jadi kalau market lagi jelek, situasi makro lagi jelek, ya kita bata mereka ya, kredit kita paling 8%, 7%, nggak bisa nih double digit. Tapi kalau kita feel ekonomi akan bagus, kita berani janjikan. Jadi kita nggak hanya memberikan yang di awang-awang, tapi kita nggak capai. Biasanya malah mereka udah tahu apa yang kita set, biasanya achievement-nya tuh lebih bagus. Nah, itu yang menyebabkan mereka berani membayar value yang mungkin sekarang saya nggak tahu, 4,8 kali book value mungkin sekarang ini price-nya. Dan harga saham hari ini ya Pak, kita udah stock split 5 kali ya Pak ya? Waktu sebelum stock split, saya ingat betul. Harganya 35.000 Bu. Jadi kalau sekarang 7.000 sekarang udah 9.000 gitu. Nah, udah berapa persen tuh? Hanya mungkin dalam 2 tahun ya, kalau nggak salah sih. Kayaknya nggak ada 2 tahun tuh. Nggak Pak, nggak sampai. Nah, makanya, jadi yang gampangnya itu, waktu kita stock split tuh, harga waktu itu harusnya 7.000. Jadi sekarang ini udah 9.000 kan. Kenaikannya luar biasa kan. Jadi ya, ini kita juga nggak menjanjikan ya. Sebagai emiten kita nggak boleh juga menjanjikan apa-apa, harga saham mau kemana, itu analis ini PR-nya para analis dah. Kita percayakan sepenuhnya kepada para analis dah untuk membuat forecasting. Mau bilang sell, mau bilang buy, mau bilang hold, silahkan dong, kita terima aja dah. Itu apa nanti bukan yang make decision ya. Gitu ya Bu Vera ya. Iya Pak. Dividen tadi Pak ya sebut dividen. Dividen per lembar, kalau mau dihitung rupiah per lembar, kita baru bayar dividen di bulan Maret, itu naik 41,4%. Dividen per lembar saham. Dan payout rasio BCA juga naik dari 57 ke 62%. Jadi ya bayangkan ya Bu ya.
dividen per lembar naik 41%, nabung investasi di mana yang bisa naik 41%. Jadi itu adalah komitmen kinerja, refleksi daripada kinerja sebuah perusahaan juga.